Hai guys, balik lagi dengan aku Nilam Lupita. Udah lama banget ya aku nggak upload video YouTube aku, udah kayak 1 atau 2 tahunan. Nah hari ini, hari keempat aku karantina di Wisma Atlet. Aku baru aja balik dari Turki. Jadi aku mau berbagi pengalaman cerita aku solo traveling di Turki tanpa agent. Cuman modal nekat sama keberanian, sama modal uang juga. Aku bakalan kasih tahu kalian dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk pergi ke Turki. Terus aku bakalan kasih tahu kalian dari segi biayanya. Yang ketiga, aku bakalan kasih tahu kalian tempat wisata apa aja yang wajib dikunjungin, sama makanan-makanan lokal yang harus kalian cobain di Turki. Sebelum aku mulai, kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku untuk dukung aku buat lebih rajin lagi upload video. Terus kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang solo traveling. Sekarang kita mulai ya. Oke, jadi yang pertama yang wajib kalian punya adalah paspor. Jadi paspor ini identitas kita di luar negeri. Kebetulan paspor gue lagi ditahan. Ini ada fotokopiannya. Yang kedua yang wajib kalian siapin adalah visa. Untuk ke Turki sendiri kebetulan visanya itu cuman e-visa, gampang banget, kalian tinggal login di websitenya mereka. Setelah isi-isi data, bayar, dan akan keluar seperti ini. Jadi kayak cuman fotokopian gini aja, bukan kayak visa Schengen yang ditaruh di paspor kita. Yang ketiga itu tiket pesawat. Kebetulan kemarin aku itu naik Qatar Airways yang transit di Doha, jadi bukan direct. Aku pesennya di Traveloka, itu murah banget. Aku lagi dapet diskon. Terus perjalanan Jakarta Doha itu sekitar 9 jam, dan di pesawat kita dapat 2 kali makan. Transit di Doha itu sekitar 2 jam, terus Doha Turki itu sekitar 4 jam, dan kita dapat makan lagi. Untuk Qatar sendiri, menurut aku dan review dari teman-teman aku yang udah pernah naik Qatar, itu emang makanannya tuh enak-enak banget. Nah, kenapa aku bisa dapet tiket murah? Karena aku berangkat ke Turkinya lagi low season. Jadi sekarang itu Turki lagi musim dingin. Low seasonnya itu sekitar bulan September sampai dengan Desember, itu tiket pesawat murah banget. Kalau kalian berangkatnya di April itu akan lebih mahal, karena di bulan April itu ada festival tulip di Turki. Nah, kalau berangkatnya di summer jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipat, itu di sekitar bulan mungkin Mei sampai Agustus. Itu cuman informasi aja buat kalian. Nah, yang keempat yang wajib kalian punya itu travel insurance. Ya, ini kayak penting nggak penting sih, tapi menurut aku ini penting banget, karena kita nggak tahu akan apa yang terjadi selama kita traveling gitu kan. Kebetulan si insurance ini sendiri bisa mengcover COVID. Jadi kalau kita amit-amit kena COVID lagi di negara orang, mereka bisa cover. Aku belinya di Traveloka juga. Ini dari Sinarmas kemarin untuk 15 hari. Insurance-nya cuma sekitar 305.000 ya. Nah, yang kelima, untuk masuk Turki kalian wajib mengisi form Republic Health Turkey, atau biasa disebut sama dengan HES Code. Karena HES Code itu sendiri dibutuhkan untuk kalian misalnya mau pergi naik pesawat domestik di Turki atau naik bis. Mereka membutuhkan atau minta HES Code kalian. Aku masih punya, ini contohnya kayak gini. Jadi ini si HES Code-nya yang nanti dibutuhkan sama orang-orang pesawat domestik atau naik bis. Kalau kalian beli Istanbul Card juga kayaknya mereka butuh HES Code kalian deh. Terus yang keenam, PCR. Ini wajib di Indonesia. Sebenarnya di Turki itu kita bisa pakai antigen doang, tapi di Indonesia sendiri kita diwajibkan untuk PCR. PCR itu berlaku 72 jam. Jadi pastiin kalau kalian transit, pastiin sampai dengan di Turki itu 72 jam genap, atau kurang dari 72 jam. Karena kalau lebih dari 72 jam nanti di Turki kalian harus PCR lagi gitu, karena udah nggak berlaku PCR kita yang sebelumnya. Terus yang terakhir itu internet.
Karena info dari teman-teman aku, internet atau beli SIM card di Turki itu lumayan mahal, jadi aku aktifin internet roaming aku dari Telkomsel itu 10 GB untuk 30 hari. Itu 450.000. Ya. Jadi total semuanya aku bakalan rinciin. Tiket pesawat aku PP itu 4.710.200. Sebenarnya itu kemarin kayak 4.900-an, tapi aku dapet potongan lagi untuk penerbangan internasional dari Traveloka sekitar 200.000. Lumayan banget kan. Terus e-visanya itu 528.000. Terus insurance 305.000 untuk 15 hari. PCR di Jakarta sendiri 450.000. Internet Telkomselnya 450.000. Jadi total keseluruhan 6.443.200. Yang ini yang sebelum kita berangkat, yang wajib kita bayar. Nah guys, jadi gue sekarang mau ngejelasin transportasi umum di Istanbul. Sebelumnya mau kasih tahu kalau Turki itu unik banget. Mereka itu terbelah benua Asia dan benua Eropa. Jadi ada Istanbul yang bagian Eropa, ada Istanbul bagian Asia. Nah, kebetulan gue datangnya di Istanbul bagian Eropa, namanya Istanbul International Airport. Dari airport ke kota itu, ke Taksim menempuh jarak mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalian bisa menggunakan yang namanya Istanbul Card, itu bisa beli di airport. Harganya 50 lira, itu sekitar 68.000. Kalau kalian bayar cash itu pakai bus airport itu sekitar 35 lira. Terus kalau kalian datangnya dari airport Asia, itu SAW, itu harga busnya 27,5 lira. Which is itu cuman sekitar 43.450. Lebih murah daripada dari Eropa gitu. Nah, si Istanbul Card ini sendiri kalian bisa gunain untuk pakai di tram, pakai di bus, pakai di train, atau bahkan pakai di ferry gitu. Jadi transportasi umum di Istanbul itu semuanya lengkap. Untuk turis itu udah gampang banget dan jelas banget, semua sign-signnya itu jelas banget. Terus kalau kalian mau coba naik taksi itu nggak apa-apa, tapi harus lebih hati-hati karena biasanya taksi di situ kita kayak harus tawar-menawar di depan dulu gitu. Jangan main asal masuk aja, karena kalau kalian main asal masuk aja ya udah selamat, kalian bakalan diputer-puterin dan argonya itu bakalan gede banget. Di situ sebenarnya ada Uber, tapi kebanyakan driver itu tidak mau terima Uber dari orang asing karena mereka lebih prepare untuk lokal gitu. Karena Uber itu jauh lebih murah. Tapi balik lagi, adatnya mereka di Istanbul itu macet banget. Daripada kita naik bis atau daripada kita naik taksi, lebih baik jalan kaki. Mereka jalan kaki karena emang macet banget. Mirip kayak Jakarta, tapi lebih crowded karena jalan-jalan di Istanbul itu tuh kecil-kecil banget guys. Dan mereka tuh nggak punya lahan parkir yang memadain gitu. Jadi tuh bener-bener parah macetnya. Jadi daripada kita harus naik taksi atau kita naik bis, mendingan jalan kaki gitu. Terus berikutnya kalau kalian mau naik pesawat domestik di sana, itu aku kemarin nyobain dari Istanbul, dari Asian Airport ke Kapadokia. Tiketku itu sekitar 310 lira. Aku sempet salah, temenku salah pesenin tiket, namaku tuh salah, jadi aku beli 2 kali tiket ke Kapadokia. Tiket pertamaku tuh 310 lira, sekitar 480 ribuan. Yang kedua itu 282 lira, itu 445 ribuan. Dikembaliin itu cuman kayak setengahnya aja dari tiket pertamaku yang aku cancel itu. Nah, jarak tempuh Istanbul Kapadokia itu sekitar 1 jam 15 menit kayak Jakarta ke Surabaya. Terus aku naik pesawat lagi dari kota yang namanya Denizli ke Istanbul, itu sekitar 260 lira, itu 410.800. Bis jadi si Denizli itu kota yang terkenalnya Pamukkale ke Denizli itu menempuh jarak 1 jam. Bus airport gitu, itu bayarnya 50 lira, sekitar 79.000. Kemudian poin yang ketiga itu makan di Istanbul itu kurang lebih mirip-mirip kayak Jakarta. Harganya mirip-mirip,
gitu. Gue pernah makan di restoran itu kayak steak aja paling mahal itu kayak cuman 150 lira gitu. Terus kalau agak warung itu sekali makan itu kayak 30 lira. 30 lira itu kayak 49.380. Kayak Turkish coffee-nya itu 19,5 lira, sekitar 32 ribuan. Ice cream yang kalau kita yang di bercanda-bercandain itu sekitar 20 lira, itu 32.920. Terus kayak harga bir itu 19 lira, 31 ribuan. Terus kalau kalian ke Kapadokia mau naik hot air balloon, itu harganya kalau kalian cek sendiri ke company balonnya itu mahal banget. Atau kalian ikut tour itu bisa 2,5 juta sampai 3,5 juta. Tapi kemarin gue dibantuin temen gue itu murah banget. Harga balon yang gue dapet dari temen gue itu sekitar 70 euro. 70 euro ya. Dan itu pun gue cuman bayar setengah karena temen gue kasih untuk hadiah ulang tahun gue. Jadi kalau kalian pengen ke Kapadokia, pengen naik balon, kalian boleh hubungin aku biar aku bisa kontak temenku biar dapet harga diskon banget, yang harga normalnya itu 200 euro, kalian bisa dapat 70 euro doang. Terus kalau naik balon kita kayak diwajibin ngasih tips gitu. Kemarin gue ngasih tips karena uang kecil gue cuma ada 20 lira, ya udah gue kasihnya 20 lira. Terus kayak minuman, kayak jus gitu 15 lira sampai 20 lira, berarti sekitar 32 ribuan. Burger gue makan di airport sekitar 52 ribuan. Terus kalau kita ke toilet, kalau kita nggak punya Istanbul Card, jadi bayarnya itu 2 lira. 2 lira berarti sekitar berapa? 3 ribuan ya. Terus harga aqua itu cuman 2 lira. Terus kayak dessert gitu, kalau kalian makan baklava gitu-gitu, gue kenanya waktu itu sempat 103 lira gitu, sekitar 162 ribu. Terus makan kalau di restoran bagus berdua itu cuman kayak 108 lira. Kalau kalian pengen naik Galata Tower itu sedikit lebih mahal menurut gua karena harganya 100 lira. Kayak itu kayak naik ke Monas aja gitu, bayarnya 100 lira gitu kan. Terus apalagi ya rata-rata makanan di situ berkisar, kalau di kafe berkisar 50 lira sampai dengan 150 lira. Jadi worth it sih, maksudnya sama aja kayak di Jakarta gitu. Nah, Istanbul itu atau Turki itu kan terkenal dengan historical place-nya. Kalau bagi kalian yang suka ke museum untuk lihat-lihat cerita zaman Romawi gitu kan, kalian bisa beli tiket terusan gitu. Jadi kalau kalian di Istanbul, kalian di Kapadokia, kalian di kota-kota manapun, kalian cuma cukup beli satu kali itu sekitar 400 apa 500 lira, itu untuk 1 minggu kalian free. Tapi kalau kalian gak beli itu, kayak per 1 kali masuk itu harganya lumayan mahal guys untuk masuk ke museum gitu. Kayak gue masuk underground city yang di Kapadokia itu bayarnya 80 euro, which is lebih mahal dari harga hot balloon gue kan. Terus kayak Gorome Air Museum itu pokoknya harganya rata-rata di atas 70 euro. Kalau di Istanbul sendiri gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngecek, karena gue nggak terlalu tertarik ke museum gitu. Dan di Istanbul kalau tempat-tempat wisata yang free kayak Hagia Sophia, terus Blue Mosque, yang masjid-masjid semuanya itu free, nggak ada yang bayar. Kemudian PCR di Istanbul itu murah, harganya beragam. Gue sendiri dapet 170 lira itu karena orang hotel gue nelfon ke sana. Pada saat gue datang ke sana, mereka kasih harga 250 lira. Gue bilang, hotel gue bilang ini 170 lira. Jadi akhirnya mereka ngeganti harganya. Temen gue yang gue ketemu di pesawat, dia dapet 100 lira. Jadi kayaknya harganya beda tempat, beda rumah sakit, klinik itu beda-beda. Tapi itu masih lebih murah daripada Indonesia kan. Kayak 170 lira itu cuma 265 ribu. Lalu untuk hotel, kebetulan gue itu pakai couchsurfing di Turki. Jadi selama 3 malam di Istanbul, hotel gue free karena temen gue ownernya. Terus gue ke Kapadokia, hotel gue juga free 3 malam karena temen gue ownernya.
gue balik ke Istanbul 4 malam, itu juga free hotelnya. Jadi gue cuman bayar hotel itu 2 malam terakhir sebelum gue pulang ke Indonesia. Itu juga gue cari yang kayak hostel gitu, tapi yang private roomnya itu sekitar per malamnya 294.000, jadi sekitar 588 ribuan lah untuk 2 malam gitu. Jadi gue hematnya di hotel. Kenapa? Jadi total perjalanan gue selama 14 hari di Turki, gue tuh cuman tarik, awalnya gue bawa dolar itu kayak cuman 103 dolar, gue tukerin ke lira itu kayak dapet 1050 something lira, gue lupa berapa. Terus yang kedua kali gue tarik tunai 100 lira, itu sekitar 1.646.000, fee-nya 25.000. Terus yang ketiga kali gue tarik tunai 500 lira, sekitar 789.000, itu fee-nya 25 ribuan. Total jadi uang cash gue selama gue di Turki itu. Oh iya, gue juga ada debit, jadi kayak belanja oleh-oleh. Gue tuh debit beberapa, itu sekitar 1.626.786. Jadi semuanya 12.585.163. Tapi karena gue buka Just Tip dan gue dapat keuntungan dari Just Tip gue, total selama 14 hari di Turki yang gue udah pindah-pindah kota. Gue tuh pindah berarti Istanbul, Kapadokia, Pamukkale, Denizli, terus balik lagi ke Istanbul. Itu semuanya 10.742.285 rupiah. Murah banget kan? Padahal gue jalan sendiri gitu, suka-suka gue mau kemana. Kalau ikut tour itu sebenarnya beda-beda tipis, sekitar 12 jutaan, tapi itu loncat-loncatnya tuh cepet banget guys, capek kalau ikut tour. Terus kok bisa sih nih hotel lu free? Bisa dong. Kalau kalian kepo, nanti aku ceritain lagi di video berikutnya cara gimana kalian bisa tinggal gratis, makan gratis, hangout gratis. Gue bakal kasih tahu kalian nanti di video gue yang berikutnya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Kalau ada yang kurang-kurang kasih tahu gue. Terima kasih sudah menonton. Bye.